Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Laili Susanti dengan NIM 2009-1030-2002 akan membawakan materi pandangan dan persepsi mengenai bencana. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Kebencanaan kelas E1 dengan dosen pengampu Ibu Baik Lili Handayani, Esos M Sosio. Sebelum kita memasuki materi tentang persepsi dan pandangan mengenai bencana, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu bencana. Slide 2 ada pengertian bencana. Menurut BNPB, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian ada pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik itu faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian yang ketiga ada pengertian bencana menurut UU ISDR tahun 2000. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, maupun lingkungan. Dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Slide berikutnya ada jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana ada 3. Yang pertama, bencana alam. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian ada bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jenis bencana yang ketiga ada bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan aksi teror. Sejarah terjadinya bencana. Yang pertama, bencana telah terjadi sepanjang kehidupan manusia. Yang kedua, dalam beberapa kitab suci telah tertulis peristiwa bencana di zaman dahulu. Kitab-kitab suci beberapa agama telah mencatat kebenaran mengenai bencana yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga, keberadaan ritual-ritual dalam masyarakat untuk penolakan bala. Oleh kepercayaan-kepercayaan masyarakat, ritual itu tercipta sebagai tujuan untuk menghindari bencana. Misalkan, kepercayaan terhadap Dewi Sri atau Dewi Padi oleh masyarakat petani di Yogyakarta, di mana mereka melakukan upacara-upacara ritual yang berhubungan dengan aktivitas pertanian sebagai bentuk rasa syukur terhadap penguasa alam. Oleh masyarakat petani tersebut, padi dianggap sebagai jenis tanaman istimewa yang dihubungkan dengan Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan. Jadi mereka melakukan ritual-ritual tersebut itu untuk menyenangkan Dewi Sri dengan tujuan agar panen mereka itu berjalan lancar dan di tahun-tahun berikutnya mereka akan menerima berkah yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat ada keberadaan mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai suatu peristiwa bencana. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri kaya akan mitos-mitos buatan masyarakat.
Jadi mereka itu cenderung menghubungkan kepercayaan mereka dengan peristiwa bencana yang sedang terjadi, sehingga terciptalah mitos-mitos yang kemudian beredar di antara masyarakat. Lalu yang terakhir, adanya istilah-istilah bencana yang ada dalam kehidupan masyarakat, misalkan itu pagebluk, bala, dan istilah-istilah lain dalam beberapa bahasa lokal di Indonesia. Kemudian slide kelima, contoh kejadian bencana yang tercatat dalam Al-Quran. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa beberapa agama telah mencatat peristiwa bencana di masa lalu sebagai bukti adanya sejarah bencana. Adapun beberapa bencana yang tercatat dalam Al-Quran antara lain ada yang pertama, banjir bandang pada zaman Nabi Nuh, kemudian gunung meletus pada zaman Nabi Lut, bencana kelaparan di zaman Nabi Yusuf, yang terakhir bencana hama pada zaman Nabi Musa. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada penjelasan mengenai mitos-mitos dan cerita rakyat di masyarakat mengenai bencana. Yang pertama, ada mitos keberadaan ular raksasa yang ada di bawah bumi sebagai penyebab gempa bumi. Uniknya, ada daerah di bagian timur Provinsi Jawa Timur yang mempercayai mitos ini, di mana mereka menganggap bahwa gempa bumi itu tidak diakibatkan oleh alam, melainkan karena keberadaan ular besar yang ada di dalam bumi. Mereka menganggap ketika ular tersebut bergerak, maka kita yang ada di atas permukaan bumi itu akan merasakan keguncangan seperti gempa. Kemudian yang kedua, ada mitos kemarahan penunggu hutan. Lalu yang ketiga ada mitos kemarahan penunggu gunung sebagai akibat dari bencana kekeringan. Ada mitos yang mengatakan jika kekeringan dan gunung meletus itu disebabkan oleh penunggu gunung yang marah karena manusia telah merusak alam dan mengotori gunung. Jadi, untuk mencegah kemarahan penunggu gunung agar tidak menimbulkan beberapa bencana, maka masyarakat-masyarakat yang mempercayai mitos tersebut akan berusaha untuk menjaga dan melindungi alam dengan sekuat tenaga mereka. Istilah-istilah lain untuk menyebut bencana. Yang pertama, ada istilah pagebluk. Nah, istilah ini sering kita temui di tengah-tengah masyarakat pulau-pulau Jawa. Kemudian, yang kedua ada istilah bala, wabah, azab. Nah, ada pula masyarakat yang menyebut bencana itu sebagai azab yang datang sebagai buah dari perilaku buruk manusia terhadap alam. Kemudian, selanjutnya ada ujian atau cobaan. Orang-orang yang menganggap bencana sebagai cobaan dari Tuhan adalah mereka yang cukup ikhlas menerima keadaan mereka dengan bencana yang sedang mereka alami seperti itu. Kemudian ada musibah dan berkah. Ketika gunung meletus, banyak dianggap masyarakat itu sebagai bencana yang merugikan mereka. Namun, beberapa masyarakat di lereng gunung itu justru menganggap gunung meletus itu sebagai berkah untuk mereka. Jadi, mereka berasumsi bahwasanya memang awalnya mereka akan mengalami kerugian dari bencana tersebut. Namun, berkat abu vulkanik dari gunung berapi tersebut kemudian menjadikan tanah-tanah mereka itu menjadi subur, dan beberapa tahun kemudian mereka akan memanen banyak sayuran dan buah yang melimpah berkat tanaman subur yang dihasilkan oleh abu vulkanik tersebut. Bencana sebagai fenomena sosial. Gejala alam hanya akan menjadi bencana apabila telah bersentuhan dengan kehidupan manusia, yang mana gejala alam tersebut telah sampai pada menyebabkan kerusakan, kerugian harta benda, hingga menimbulkan korban jiwa bahkan dampak psikologis. Apabila gejala alam tersebut tidak menimbulkan korban jiwa sebagaimana telah disebutkan, maka kejadian tersebut tidak bisa disebut sebagai bencana.
Pada intinya, suatu kejadian bisa disebut sebagai bencana apabila sudah bersentuhan dengan kehidupan manusia dan menimbulkan kerugian. Jika tidak sampai pada titik tersebut, maka hanya akan disebut sebagai gejala alam saja. Bencana sebagai fenomena sosial. Yang pertama, bencana dapat menghambat mobilitas penduduk. Suatu bencana dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan bahkan kendaraan umum yang pasti hal tersebut tentu akan menyulitkan penduduk untuk berpergian. Misalkan, pasca terjadi banjir, jembatan yang menghubungkan antara desa A dengan desa B itu terputus. Kemudian menyebabkan masyarakat desa B itu kesulitan pergi ke pasar yang letaknya di desa A. Yang padahal pasar tersebut itu adalah pusat perdagangan antara desa A dengan desa B. Bencana dapat menghancurkan pasar pusat perdagangan. Yang kemudian, ketiga, mengguncang perekonomian buruh atau pekerja pabrik. Bencana alam dapat menghancurkan suatu pabrik industri, itu menyebabkan pekerjanya mengalami guncangan ekonomi dalam beberapa waktu. Hal ini juga berlaku pada lapangan pekerjaan lain ya, bahkan dapat menjadikan lebih banyak pengangguran. Bayangkan saja, ketika suatu pabrik itu hancur oleh bencana, namun di dalamnya itu ada banyak pekerja yang sedang mencari nafkah untuk keluarga. Nah, sedangkan pabrik itu hancur, mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa mendapat penghasilan. Jadi mereka akan kesusahan ekonomi dalam beberapa waktu. Hal itu tentu akan jelas sangat merugikan. Keempat, bencana dapat merusak lahan pertanian dan menimbulkan kematian binatang ternak penduduk. Kemudian berikutnya, menghambat proses kegiatan belajar mengajar. Bencana juga dapat merobohkan gedung pemerintahan sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengurus beberapa keperluan. Rusaknya gedung-gedung sekolah sebagai akibat dari bencana membuat kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara. Selain penghentian sementara kegiatan belajar mengajar, juga dapat menyebabkan murid-murid menjadi trauma. Robohnya gedung-gedung pemerintahan sebagai akibat dari bencana tentu saja akan menyulitkan masyarakat yang akan mengurus beberapa keperluan mereka, misalkan ingin membuat KTP, KK, akta kelahiran, maupun keperluan-keperluan administratif lain. Slide 9 ada ritual buatan masyarakat terkait bencana. Yang pertama, ada sedekah bumi. Kemudian ada ruatan. Sedekah bumi dan ruatan ini sering kita temui di pulau-pulau Jawa, dan keduanya itu punya ciri yang hampir sama, di mana masyarakat desa itu akan berkumpul bersama, kemudian melakukan doa bersama, dengan mana membawa makanan dan beberapa hasil bumi untuk kemudian dimakan bersama dan dibagikan sama rata. Kemudian yang ketiga ada sesajen. Sesajen ini biasanya juga hadir dalam kegiatan sedekah bumi maupun ruatan. Selain sedekah bumi, ruatan, dan sesajen, masyarakat suku Tengger juga punya ritual yang disebut dengan ritual Yatnya Kasada. Ritual Yatnya Kasada sendiri merupakan sebuah ritual adat masyarakat suku Tengger untuk memohon keselamatan, kemakmuran, dan untuk menolak bala yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Uniknya, ritual tahunan ini itu harus tetap dilaksanakan meskipun saat itu sedang terjadi hujan atau bahkan erupsi. Jadi masyarakat suku Tengger itu tidak boleh melewatkan ritual tahunan ini meskipun saat itu sedang terjadi hujan atau badai atau bahkan sedang terjadi erupsi.
Kelima, ada tradisi petik laut. Tradisi ini digelar sebagai rasa syukur para nelayan atas melimpahnya hasil laut mereka selama 1 tahun. Kemudian di slide 11 kita masuk kepada materi mengenai pandangan masyarakat mengenai bencana. Yang pertama, ada pandangan konvensional. Pandangan konvensional melihat bencana sebagai takdir atau murni atas kehendak alam. Pada pandangan ini, masyarakat cenderung melihat bencana sebagai suatu musibah atau kecelakaan yang tidak dapat diprediksi, tidak menentu datangnya, dan tidak bisa mereka hindari. Kedua, pandangan ilmu pengetahuan alam. Pada pandangan ini, bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang bisa membahayakan kehidupan manusia. Bencana merupakan suatu proses geofisika, geologi, dan hidrometeorologi, serta menganggap semua bencana adalah suatu peristiwa alamiah dan manusialah bukan penyebab terjadinya bencana. Jadi memang pandangan ilmu pengetahuan ini hanya menganggap bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang sangat alamiah terjadi dalam kehidupan manusia. Pandangan ini menganggap bahwa manusia itu adalah korban dan tidak harus bertanggung jawab atas peristiwa bencana yang sedang terjadi. Yang ketiga, ada ilmu terapan. Pandangan ilmu terapan melihat bencana berdasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana itu sendiri. Adapun ilmu-ilmu yang melatar belakangi pandangan ini adalah ilmu-ilmu seperti teknik sipil, konstruksi, dan ilmu-ilmu bangunan. Adapun fokus utama dari ilmu terapan ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan itu untuk memperkecil kerusakan-kerusakan yang sekiranya dapat terjadi akibat bencana. Yang keempat adalah pandangan progresif. Pandangan progresif ini menuntut kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk mengenali bencana di sekitarnya dan selalu memperhitungkan semua kemungkinan yang terjadi dalam proses pembangunan. Sebab pandangan ini menganggap bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Kelima, ada bencana menurut pandangan ilmu sosial. Fokus utama pandangan ini ada pada sisi manusianya. Bagaimana kesiapan dan sikap masyarakat dalam menghadapi bencana. Kemudian, menurut pandangan ini, suatu bahaya yang dalam konteks ini adalah fenomena alam tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya itu punya sikap tanggap dan siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kemudian
besarnya bahaya tergantung pula pada tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman-ancaman bahaya. Kemudian yang terakhir, ada bencana menurut pandangan holistik. Resiko bencana akan menjadi sebuah bencana hanya jika ada pemicu kejadiannya. Kemudian akan menjadi suatu risiko bencana jika sebuah bahaya itu bertemu dengan kerentanan wilayah dan ketidakmampuan masyarakat. Misalkan kita ambil contoh negara Jepang. Sebagaimana kita tahu bahwa kondisi geografis di Jepang membuatnya sering terjadi gempa bumi, bahkan sangat beresiko terjadinya tsunami. Namun karena masyarakat Jepang itu punya kemampuan, jadi Jepang itu telah memasang semacam pemecah ombak di sekeliling lautnya. Itu bertujuan untuk supaya kalaupun terjadi gempa dasar laut yang menyebabkan air laut naik itu tidak sampai menyebabkan tsunami. Pada slide 12 kita memasuki materi mengenai konstruksi tentang bencana. Yang pertama, bencana menjadi bagian integral dalam kehidupan. Isyarat dan tanda-tanda dari alam, kemudian ketidakmampuan manusia membaca tanda-tanda alam tersebut. Bencana itu sebenarnya tidak datang secara tiba-tiba. Pastikan alam telah memberi sinyal atau tanda-tandanya akan terjadinya bencana. Misalkan dari hewan, cuaca, dan angin. Seperti contohnya, ketika akan ada gunung meletus itu pasti hewan-hewan dari atas gunung itu akan turun, kemudian angin yang membawa hawa dingin dan hawa gelap itu sebagai tanda-tanda akan terjadinya badai atau angin topan. Kedua, kerentanan individual, fisik, lingkungan sosial, dan ekonomi menentukan apakah suatu fenomena alam dapat menjadi sebuah bencana. Tak hanya bersifat fisik, mentalitas dan kapasitas masyarakat dalam sejarahnya menghadapi bencana termasuk dalam kerentanan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi mengenai kemampuan Jepang dalam menghadapi ancaman bencana, bahwasanya mereka sadar bahwa daerahnya itu rawan terjadi tsunami. Namun berkat kesiapan dan mentalitas masyarakatnya itu, akhirnya mereka membuat berbagai macam cara itu untuk mencegah terjadinya tsunami. Misalkan dengan menanam pemecah-pemecah ombak di sepanjang pantai yang mereka miliki. 3. Bencana sebagai bentuk ujian untuk menguji keterbatasan daya manusia. Manusia dengan kemodernitasannya dalam banyak hal nyatanya punya keterbatasan juga dalam mengelola alam. Kemudian ada hal menarik ketika terjadi gempa Lombok beberapa waktu lalu, di mana rumah-rumah modern dalam hal ini yang terbuat dari tembok bata seperti itu justru hancur oleh gempa. Namun justru rumah-rumah tradisional masyarakat Lombok itu yang di sini namanya adalah balai kayu, itu justru paling tahan terhadap gempa, walaupun tetap terkena dampaknya, namun sangat kecil kerusakannya dibandingkan dengan rumah-rumah yang terbuat dari batu bata, tembok seperti itu. Nah, ini adalah potret dari bangunan balai kayu itu sendiri. Kemudian ada gambaran tentang konstruksi dari balai kayu itu. Nah, kemudian hampir seluruh bangunannya itu terbuat dari kayu ya. Dan konstruksinya itu benar-benar kokoh, bisa kita lihat di sini. Beda dari konstruksi rumah modern pada umumnya. Rumah balai kayu ini menjelaskan bahwa tidak selamanya modernitas itu yang terbaik dalam segala hal, terlebih dalam hal ini, dalam hal kebencanaan. Justru balai kayu sebagai rumah tradisional orang-orang Lombok nyatanya lebih tahan terhadap gempa bumi dibandingkan dengan rumah-rumah modern yang bertembok batu bata dan seperti itu.
Sekian dahulu materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga bertemu pada materi dan kesempatan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.